Hai, kenalin, aku Yesika Patricia Lumantobing dengan NIM 210305001, Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Setiap ilmu yang kita manfaatkan dan kita pelajari sampai sekarang itu pasti memiliki perkembangan sebelumnya. Nah, sama seperti yang terjadi pada sistem periodik unsur. Perkembangan ini diawali oleh hukum triade yang ditemukan oleh Dobereiner. Hukum ini menjelaskan tentang pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama berdasarkan kenaikan massa atomnya dalam 3 unsur atau triade. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa unsur di tengah mempunyai massa atom rata-rata dari massa atom kedua unsur lainnya yang mengapit. Contohnya pada deretan unsur Li atau litium, Na, dan K. Dan terbukti pada tabel periodik unsur dituliskan nomor massa atom Na adalah 22,9. Kelemahan dari hukum ini yaitu banyak unsur yang sifatnya mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3. Hukum selanjutnya adalah hukum oktav yang ditemukan oleh John Newlands. Dalam hukum ini dijelaskan bahwa pengelompokan berdasarkan massa atom, yang dimana unsur-unsur itu disusun dalam kelompok yang beranggotakan 7 unsur. Dan ditemukan bahwa sifat unsur yang ke-8 sama dengan sifat unsur yang pertama, seperti unsur Na dengan Li. Kelemahan dari unsur ini yaitu tidak berlaku untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Selanjutnya dikembangkan oleh hukum Mendeleev dan Mayer atau disebut dengan susunan berkala, di mana dinyatakan dalam hukum ini yaitu unsur disusun dalam tabel, unsur dengan sifat yang sama diletakkan dalam satu kolom dari atas ke bawah, dan sifat unsur adalah fungsi periodik massa atomnya, di mana terdapat 8 golongan yaitu dalam lajur vertikal dan 7 periode dalam lajur horizontal. Terakhir disempurnakan oleh Moseley yaitu sistem periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang. Dinyatakan bahwa unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Yang selanjutnya, apabila setelah dikonfigurasi, yang elektron valensinya sama akan diletakkan dalam satu golongan yang sama. Selanjutnya, apabila terdapat subkulit yang sama, maka akan diletakkan dalam satu periode. Sifat kelogaman dalam tabel periodik unsur akan semakin menguat ke arah kiri, yaitu di mana dari kiri ke kanan nilainya akan semakin kecil atau semakin bersifat non-logam. Terdapat 2 jenis golongan. Yang pertama golongan utama yaitu dari 1A sampai 8A, lalu golongan transisi yaitu dari 1B sampai 8B. Golongan dalam tabel periodik unsur berupa kolom dari atas ke bawah yang berupa lajur vertikal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, golongan terbagi 2, yaitu golongan utama atau A dan golongan transisi, yaitu B. Dalam golongan utama, terdapat 8 bagian. Yang pertama, golongan 1A yang dinamakan dengan alkali, yang kedua golongan 2A atau alkali tanah, golongan 7A atau halogen, golongan 8A atau gas mulia, dan golongan 3A atau boron aluminium. Setelah itu apa? Ya, betul. Golongan 4A, karbon silikon. Lalu golongan 5A yaitu nitrogen fosforus, dan golongan 6A yang terakhir yaitu oksigen belerang. Dari tabel periodik unsur yang telah ditampilkan di layar ini, bisa kita lihat ada golongan 1A yaitu dari unsur H sampai Fr, dan golongan 2A yang terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Nah, di tabel periodik ini sudah lengkap ditandai golongan dari unsur-unsur tersebut. Yang di sini ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A untuk golongan utama. Sebelumnya kan telah disebutkan tuh, ada golongan transisi atau yang ditandai dengan huruf B. Sebelumnya ataupun mungkin ada pertanyaan bahwa mengapa tabel di sini tidak terisi secara penuh atau mengapa tidak membentuk tabel sempurna seperti tabel-tabel biasanya. Nah, diingatkan kembali bahwa golongan itu dibentuk dari unsur-unsur dengan konfigurasi elektron valensi yang sama. Dan periode adalah unsur-unsur yang disusun dengan subkulit terakhir yang sama. Berdasarkan subkulit terakhir, unsur-unsur dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama blok S, di mana artinya adalah konfigurasi nomor atom berhenti di subkulit S. Yang termasuk dalam blok S adalah golongan 1A dan 2A. Kita ambil contoh atom natrium yang memiliki nomor atom 11. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, dari 3s1 kita tahu bahwa 1 adalah elektron valensinya yang merupakan penentu dari golongannya, yaitu menjadi golongan 1A. Dan 3s1 berarti Na termasuk dalam periode 3.
Selanjutnya adalah blok P. Seperti sebelumnya bahwa blok P artinya konfigurasi elektronnya berhenti di subkulit P. Nah, contohnya adalah unsur Al atau aluminium dengan nomor atom 13. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p1. Kita sorot di sini adalah 3s2 dan 3p1. Untuk mendapatkan elektron valensinya kita jumlahkan 2 tambah 1, jadi 3. Berarti Al termasuk dalam golongan 3A. Lalu karena subkulit P berada di 3p1, maka Al termasuk ke dalam periode ketiga. Yang termasuk dalam blok P adalah golongan 3A sampai golongan 8A. Selanjutnya itu blok D. Blok D ini terdiri dari golongan 1B sampai 8B. Kita ambil contoh di atom Sc atau skandium yang memiliki nomor atom 21 akan berakhir konfigurasinya di 4s2 dan 3d1. Untuk mengetahui elektron valensinya, kita menambahkan S tambah D sebagai ketentuannya, yaitu 2 ditambah 1, jadi dia dimasukkan ke dalam golongan 3B. Nah, karena subkulit terluarnya terletak pada 4s2, maka Cr termasuk dalam periode keempat. Ada beberapa ketentuan. Nah, apabila jumlah S ditambah D adalah nilai dari rentang 8 sampai 10, maka dia masuk dalam golongan 8B. Apabila hasilnya 11, maka dia masuk dalam golongan 1B. Dan jika hasilnya 12, akan menjadi golongan 2B. Apabila kita melihat tabel periode unsur, maka kita akan melihat dua golongan yang terbawah yang dinamakan dengan golongan lantanida dan aktinida. Kategori keempat yaitu subkulit 4F. Itu dinamakan dengan golongan lantanida. Jadi kita ambil contoh unsur Ce atau cerium dengan nomor atom 58. Karena nanti konfigurasinya akan berakhir di 6s2 dan 4f2. Dari 4f2 ini kita langsung golongkannya ke dalam golongan lantanida. Dan dari 6s2-nya itu kita bisa masukkan dia ke dalam periode ke-6. Yang terakhir adalah golongan aktinida atau blok 5F. Sampel yang kita ambil di sini adalah unsur TH yang memiliki nomor atom 90. Nanti apabila dikonfigurasi dia akan berhenti di 7s2 dan 5f2. Kita kan sudah katakan tadi, apabila dia sudah 5F, maka dia langsung bisa digolongkan ke dalam aktinida. Dan dari 7s2-nya itu dia masukkan ke dalam periode ke-7. Ada yang bisa tebak kita bakal belajar apa enggak? Kita akan membahas tentang sifat-sifat dari susunan berkala ini atau susunan periodik unsur ini. Jadi aku bakal bagi dia ke dalam dua kelompok, di mana kelompok pertama ketika di dalam golongan dari atas ke bawah nilainya akan semakin besar, sedangkan dari periode dari kiri ke kanan nilainya akan semakin kecil. Sifat yang termasuk dalam kelompok ini adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron terluar atau elektron valensinya. Untuk lebih memahami, kita lihat pada unsur natrium dengan nomor atom 11 yang apabila dibagi subkulitnya menjadi 3 subkulit yang diisi oleh 2 elektron, subkulit 2 ada 8 elektron, dan selanjutnya ada 1 elektron. Nah, jarak dari inti atom ke subkulit ketiga tersebut adalah jari-jari dari si Na. Tadi kan aku bilang tuh kalau misalnya dalam golongan nilai jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar. Apa faktor yang bisa menyebabkan itu terjadi? Nah tadi kan aku udah bilang tuh kalau di golongan dari atas ke bawah nilainya akan semakin besar. Nah, kita lihat penyebabnya. Jumlah nomor atom apabila dari atas ke bawah dalam golongan akan semakin bertambah. Otomatis jumlah kulitnya juga bertambah. Nah, hal itu menyebabkan jarak dari inti atom ke kulit maka akan semakin jauh. Jadi kesimpulannya apabila dari atas ke bawah dalam golongan, jari-jari atom nilainya akan semakin besar. Nah, bagaimana dalam periode? Kalau dalam periode dari kiri ke kanan itu kan jumlah nomor atom tuh bertambah. Nah, tetapi muatan inti atomnya akan semakin banyak. Jadi gaya tarik inti terhadap elektron akan semakin kuat. Waktu elektronnya udah makin tertarik ke dalam, nah jarak inti atom ke luar itu akan makin dekat gitu. Jadi jari-jari atomnya akan makin kecil. Kelompok kedua yaitu dalam golongan dari atas ke bawah nilainya akan semakin besar, dan dalam periode dari kiri ke kanan maka nilainya akan semakin kecil.
Sifat-sifat yang termasuk dalam kelompok itu ada energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang kita bahas pertama kali adalah keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Yaitu ukuran seberapa banyak atom dalam molekul dapat menarik elektron. Dalam golongan, nilai keelektronegatifan ini dari atas ke bawah akan semakin kecil. Apa penyebabnya? Nah, tadi kan nomor atom itu semakin besar, maka jari-jarinya akan semakin besar, tetapi keelektronegatifan ini akan semakin lemah dalam menariknya, jadi nilainya semakin kecil. Apabila dalam periode, maka atom unsur itu akan semakin besar, jadi akan memiliki keelektronegatifan untuk yang akan menarik atom lebih kuat. Sifat selanjutnya adalah energi ionisasi. Definisinya yaitu energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluar dalam keadaan gas. Jika ditinjau dari golongan dari atas ke bawah, nilainya akan semakin kecil, dan apabila dari kiri ke kanan dalam periode, sifatnya akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh elektron yang sukar lepas, jadi butuh energi yang lebih besar. Sifat yang terakhir adalah afinitas elektron. Nah, di sini pengertiannya yaitu energi yang dibebaskan saat atom menerima satu elektron. Tadi kan melepas tuh, nah kalau ini menerima. Jadi, apabila semakin mudah menangkap elektron, maka afinitas elektronnya nilainya akan semakin kecil. Dalam golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron ini nilainya semakin kecil. Dan dalam periode kiri ke kanan, dia akan semakin besar. Sekian pembahasan saya mengenai sistem periodik unsur. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Dan sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kesalahpahaman ataupun mungkin kesalahan dalam menjelaskan. Jadi untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.